Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ketemu lagi dengan channel saya Sumarna 745 Channel. Salam ngebul buat semua paper Indonesia tentunya, yang terutama untuk paper Kerawang, grup paper club Kerawang. Salam hangat dari saya, semoga kalian sehat selalu. Untuk paper Bekasi, salam ngebul juga dari saya. Paper Purwakarta, paper Tangerang, paper Bogor, paper Surabaya, Kalimantan, dan seluruh Indonesia. Juga salam hangat dari saya, paper Jakarta yang sudah support untuk channel ini. Ya, namanya juga channel baru ya kan. Jadi saya di sini untuk menjaga silaturahmi atau mengumpulkan paper pemula yang ingin berbagi informasi atau berbagi ilmu dengan paper senior, dengan paper yang sudah pro ya kan. Jadi yang pro juga mudah-mudahan bisa membagikan pengalaman ataupun ilmu-ilmunya kepada paper pemula ya kan. Nah, di sini kita komunitas, jadi jaga selalu persatuan kita, mengingat di negara kita juga untuk untuk PEP dibatasi ya. Mudah-mudahan bisa menjaga dan jangan sampai underage ya kan. Tetap jaga silaturahmi, kompak selalu. Oke, salam ngebul dari saya. Untuk terus dukung channel ini, jangan lupa ya kan, bantu channel ini dengan subscribe, like, dan komen ya kan. Dan insya Allah akan kita adakan lagi nanti giveaway yang lebih menarik lagi dengan hadiah-hadiah yang lebih besar lagi ya kan. Nanti juga saya akan kolaborasi mungkin dengan paper yang sudah pro, nanti akan kita undang ke sini ya kan. Nah, sekarang di edisi ini saya tidak akan unboxing ataupun menakan sebuah device. Jadi di sini saya ingin menjawab komentar dari rekan saya ataupun dari sahabat saya dari Kalimantan Selatan ya kan. Beliau berkomentar kepada saya gitu kan, Bang, gini dia, Bang, saya tertarik ya kan dengan video-video abang tentang PEP dan saya perokok aktif. Nah, di situ saya mulai berpikir saya pengen terjun ke PEP dan pengen beralih ke PEP. Cuman saya bingung bang, kata dia gitu kan. Nah, dia bilangnya saya harus pilih yang mana antara pod apa mod. Nah, mengingat pas saya ke Pep Store, dia bilang, saya bingung bang, banyak barang-barang ya kan, namanya Pep gitu kan. Nah, saya bingung mau beli yang mana dan mau pilih yang mana gitu kan. Nah, sebelum saya membeli, ingin saya minta sarannya gitu kan. Nah, saya jawab, nah oke bang, nanti di konten selanjutnya saya akan jawab, ya mudah-mudahan abang sekarang nonton gitu kan. Jadi kita berbagi informasi aja, berbagi ilmu ya kan. Ya kalau misalnya ada yang salah mohon dikoreksi gitu kan. Namanya juga saya juga masih pemula gitu kan. Ya mohon bimbingannya. Mungkin dunia PEP ini kan luas ya kan. Nggak Indonesia aja gitu kan. Nah, oke bang. Bang siapa namanya ya? Bang Danu kalau nggak salah. Ya Danu, akunnya Danu. Jadi gini bang. Mungkin Anda perokok aktif ya kan. Nah, Anda melihat iklan ataupun melihat konten segala macam ya kan, Anda tertarik untuk pindah ke PEP. Oke, di konten kemarin udah saya sebutkan Anda harus tahu PEP itu apa ya kan. Pahami dulu bang tentang PEP. Nah, untuk masalah perbedaan antara pod dengan mod itu sebenarnya gampang ya kan. Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan ya seperti begini. Bang, borosan mana sih ya kan antara pod dengan mod gitu kan. Nah, ya mungkin kalau misalnya dibilang borosan mana atau iritan mana itu tergantung pemakaian gitu kan. Nanti akan saya jelaskan. Jadi gini, asal tahu dulu ya, maksudnya pengetahuan tentang PEP. Jadi PEP itu ya kan ada istilahnya device
dengan atomizer, ya kan. Nah, Depis adalah sebuah perangkat ya untuk menghantarkan panas gitu kan. Mungkin kayak chipset ataupun baterai itu termasuk di dalam Depis tersebut, ya kan. Untuk atomizer itu sebuah alat untuk apa ya, pemanasan, ya kan, sehingga menghasilkan cloud atau asap. Nah, jadi dua itu harus paham dulu, ya kan. Pipe itu ada dua, ada dua fungsi, ada Depis dengan atomizer gitu kan. Nah, masalah pod dengan mod, ya kan. Kalau pod, jadi gini bang, pod itu diproduksi oleh produsen pipe untuk lebih ringkas, lebih simpel gitu kan. Jadi pod itu bisa dibawa kemana-mana, ya kan. Bisa sambil santai kita bisa ngepop, ya kan, sambil apa lagi ya, sambil jalan-jalan, sambil naik motor. Jadi dia dibikin sesimpel mungkin, dan dia juga pakainya cartridge. Nah, cartridge tersebut itu apa ya, menggunakan kapasnya jenis coil, ya kan. Nah, coil tersebut ya kita harus rutin ganti gitu kan, karena dia lebih simpel, ganti si liquid langsung hisap, dan bentuknya juga dia lebih sangat-sangat simpel. Dan baterai juga dia biasanya baterai tanam, ya kan. Baterai tanam tersebut mungkin sekarang sudah ada pod-pod yang menggunakan kapasitas baterai 18650, ya kan. Mungkin kayak Pinci X, Oxpa dan lain-lain. Nah, untuk maksimum baterai untuk pod itu biasanya cuma 6,5 sampai 1500 kalau tahap aman penggunaannya, ya kan. Untuk biasanya yang pakai baterai di luar baterai 18650, kalau tidak menggunakan RBA atau tidak menggunakan apa ya namanya, RDA, pakai apa namanya tuh ya, ambungannya, nah itu akan boros gitu kan, akan boros untuk koil, jadi cepat angus. Karena apa? Mungkin dia terlalu besar gitu, terlalu besar, kecuali udah pakai RBA gitu kan. Nah, untuk pod ya, untuk pod. Jadi Bang Danu, jadi bila mana emang abang membutuhkan pep untuk hari-hari, untuk keseharian abang, menemani abang gitu kan, ya bisa menggunakan pod gitu kan. Karena emang pod kebanyakan dipakai untuk pemula, ya kan, pemula. Jadi lebih simpel aja gitu sebenarnya gitu kan. Untuk masalah boros enggaknya ya tergantung pemakaian. Nah, untuk mod, ya kan, jelaskan untuk mod, dia ini dari segi bentuk emang lebih besar gitu kan. Karena mod ini ibarat kata makanan, kita mengolah dari awal gitu kan, mengolah atau meracik atau dengan sentuhan kita sendiri dari awal. Jadi biar rasa cloud and flavornya itu lebih enak gitu kan. Jadi kita model dari segi kawat, segi kapas, segi RDA atau mijernya kita bisa cari sendiri, ya kan. Kita bisa olah gitu kan. Nah, emang sih agak rumit untuk mod gitu. Cuman kalau emang kita sudah tahu ilmunya, sudah paham gitu kan, kita sudah udah jago lah ibarat kata, itu lebih enak pakai mod, ya kan. Nah, jadi gini, untuk solusinya kebanyakan orang beralih ke pep ya mungkin dari perokok aktif, dia pengen apa ya, mengurangi gitu kan, atau pengen berhenti dari rokok tembakau gitu kan. Nah, jangan sampai kita setelah beralih ke pep tapi kita lebih boros di pep. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi banyak juga yang seperti itu gitu kan. Termasuk ya mungkin rekan-rekan paper-paper yang merasa gitu kan. Tapi ya seboros-borosnya pep tidak bisa mengalahkan borosnya rokok konvensional, ya kan. Karena pep mungkin dipakainya untuk kayak lagi santai gitu kan. Jadi enggak gimana ya, emang beda perbawaannya beda gitu kan. Nah, untuk saya jelaskan, untuk perbedaan pod dan mod itu ya secara kasat mata sih sangat gampang gitu kan. Kalau emang Anda paper pemula, mungkin juga Anda bingung gitu kan, mau pilih yang mana, mod apa pod gitu kan. Sedangkan mod mungkin harganya agak lumayan, ya kan.
pod ya ada kisaran harga yang murah sampai yang mahal gitu kan. Nah, untuk masalah kebutuhan ya kita sesuaikan kantong, kita jangan maksa ya kan. Kita belajar dulu, namanya baru. Biasanya yang baru itu takut gitu kan. Kayak orang yang belum pernah dengar pep, itu pasti dia bilangnya pape ya kan. Orang udah terpikiran, pape itu kan alat semprot nyamuk gitu kan. Jadi kok orang tuh nggak mati ya ngisepin pape gitu kan. Nah, biasanya yang belum tahu seperti itu. Nah, jadi untuk pemula biasanya pod dulu, pod udah jago, udah menguasai, udah tahu sistemnya semua, tarik ke mod gitu kan. Kalau dia langsung ke mod, biasanya bingung. Wah, saya pasang ininya gimana ya? Saya pasang Tommy John-nya gimana? Saya pasang kawatnya gimana? Ya, makanya di situ dia butuh istilahnya apa ya? Ilmu-ilmu atau cara-cara dari seorang pepper senior. Makanya disinilah kita bergabung. Ayo kita kumpul. Jadi ajang diskusi ya kan, kita sediakan wadah ya kan. Mudah-mudahan ya kan di channel ini kita bisa semua bersilaturahmi, kita jaga sahabatan kita di dunia pep, kita jaga jangan sampai ada apa ya yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh negara kita gitu kan. Nah, untuk Bang Dano, jadi Anda tinggal apa ya menyesuaikan. Anda mau beralih ke pep itu untuk keseharian apa untuk kayak nongkrong banyak temen-temen yang pakai pep gitu kan. Jadi jangan terlalu memaksakan yang menurut saya masalah boros atau iritnya antara pod dengan mod mana. Ini versi saya ya. Saya menjawab lebih iritan mod ya kan. Jadi nggak bisa dibilang pod lebih kecil mungkin lebih irit, nggak. Mod lebih besar mungkin bisa lebih boros, nggak. Kalau itu tergantung pemakaian. Cuman versi saya menyebutkan untuk masalah irit apa enggaknya, irit apa mana yang lebih irit, itu saya bilang iritan mod. Karena apa? Saya jelaskan. Untuk mod semua peralatannya kita bisa pakai berjangka. Jadi nggak langsung seminggu buang, minggu habis buang, nggak. Jadi kita bisa mengirit dari kawat. Kita kalau beli satuan atau beli sepasang mungkin lebih boros ya kan. Kita beli yang gulungan, meter 2 meter sampai 100 meter mungkin ada gitu. Nah, ya mungkin kepanjangan ya. Mungkin kita beli yang segulung berapa feet gitu kan. Nah, terus masalah bikinnya kita beli kuro ya kan, kita lilit sendiri. Untuk caranya oh ya, nanti juga akan saya bikin video untuk tutorial cara bikin kawat dengan apa ya, ohm yang tepat, Nah, di situ kita bisa ngirit ya kan. Misalkan kita beli yang berapa feet harganya berapa. Terus kita beli kapas, harganya berapa gitu kan. Kapas itu dalam satu bungkus kayak gini Kendo. Ini kalau saya pribadi ya, saya pakai kapas ini satu bungkus bisa sampai 1 sampai 2 bulan ya kan. 1 sampai 2 bulan. Itu harganya cuma di bawah 100 lah ya, harganya di bawah 100. Jadi 2 bulan atau 1 bulan ya cuma 100 ya nggak seberapa lah ya kan, daripada kita merokok sehari sampai 2 bungkus 3 bungkus sampai 5 bungkus mungkin, atau sampai 10 bungkus mungkin. Nah ini lebih irit ya kan. Nah untuk pemakaian liquid ada juga yang nanya kemarin tuh, Bang kalau pod sama mod masa dari liquid borosan mana gitu kan. Kan saya bilang untuk mod pakai RDA dia sebenarnya lebih irit ya kan, cuman lebih ribet gitu kan. Nah untuk pod ya menurut saya lebih boros cuman lebih simpel gitu kan. Nah jadi Abang Danu tinggal membedakan atau tinggal sesuai kebutuhan abang. Misalnya abang pengen nongkrong atau pengen seharian ya kayak gini, ini pod ini mod gitu kan. Jadi mod ini gampang, secara kasat mata mod lebih gede, pod lebih kecil, lebih simpel kemana-mana itu kan, bisa dibawa bisa disep. Nah jadi mungkin di sini ulasan antara mod dengan pod ya kan. Pertama perbedaannya dari segi fisik, ukuran ya kan. Kedua dari segi kapasitas baterai, kalau pod baterainya biasanya lebih kecil kapasitasnya, mod itu bisa lebih besar dan bervariasi gitu kan baterainya di luar. Terus dari segi cloud, asap,
tentunya antara pod dan mod. Asap yang dikeluarkan itu ya jelas banyakkan mod, ya kan? Karena pod dia lebih kecil. Dari sistem kapas dan kawat juga dia lebih rinci, lebih kecil, lebih simpel gitu kan. Nah, untuk masalah asap lebih banyakkan mod, ya kan? Nah, untuk masalah borosan, boros mana, versi saya menyebutkan borosan pod dibanding mod, karena pod harus beli coil, ya kan, beli coil paling juga seminggu harus ganti lagi, minggu harus ganti. Kalau mod kita tinggal ganti kapas dan ganti kawat, udah enak lagi gitu kan. Penting baterai kita tetap selalu cas. Oke Bang Danu, mudah-mudahan jawaban ini atau konten ini bisa menjawab pertanyaan abang yang kemarin. Terima kasih yang sudah support saya. Terus dukung channel ini biar channel ini tetap maju. Tentunya untuk mengembangkan semua PEP, menerangkan tentang diskusi PEP. Ayo kita gabung di sini. Ya, saya tidak tidak menutup kemungkinan untuk segala macam hal yang berbau negatif, ya pokoknya saya tidak mau itu. Dan yang komentar pasti akan saya jawab, yang belum dijawab mungkin saya lagi sibuk, malum saya juga ambil kuli, ya kan. Jadi di sini saya hanya ingin berbagi informasi ataupun seputar PEP, mengumpulkan yang pro dengan yang pemula. Semoga bisa menjalin silaturahmi yang baik dan kita tetap jaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai kita terpecah belah dengan kaum milenial. Jangan sampai termakan hoak yang beredar. Cerdas sedikit, gunakan jari-jari kita dengan benar. Jangan sampai kita masuki dengan jari-jari kita, ya kan. Jangan sampai termakan hoak. Oke, cukup sekian dari saya. Salam ngebul dari saya, semua paper Indonesia. Semoga kalian tetap sehat selalu, jaga persatuan dan kesatuan paper sejati negara Republik Indonesia. Wabillahi taufik walhidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.